Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan perkuliahan ilmu negara. Pada sesi ini atau pada pertemuan ini, kita akan membahas bagaimana hubungan konstitusi dengan negara. Bagaimana sinergi antara konstitusi dengan sebuah negara. Sebelum kita menyampaikan terkait dengan hubungan antara konstitusi dengan negara, saya ingin menyampaikan ada beberapa teori dari beberapa pakar ilmu hukum terkait dengan teori konstitusi. Menurut salah satu pandangan dari Bapak Suhino, yang selaku pakar hukum Indonesia, beliau menyampaikan atau menyatakan bahwa konstitusi itu adalah dokumen yang memuat sebuah aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang intinya adalah yang memuat hal-hal yang pokok atau dasar-dasar atau fondasi utama yang sifatnya baik tulisan maupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Itu pandangan dari Suhino terkait dengan teori konstitusi. Ada pandangan lain yang disampaikan oleh Van Apeldoorn bahwa yang mengatakan bahwa konstitusi itu adalah memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Itu yang dinyatakan oleh Van Apeldoorn. Lebih lanjut, Pak Suhino menyatakan bahwa konstitusi adalah dokumen-dokumen yang memuat aturan-aturan hukum yang menggambarkan sifat-sifat atau dasar-dasar atau fondasi baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Nah, sedangkan menurut Apeldoorn konstitusi adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Sebenarnya dua tokoh atau pakar hukum ini mirip dalam memberikan batasan terkait dengan teori sebuah konstitusi. Nah, saya ingin menyampaikan pandangan atau gagasan dari C.F. Strong yang menyatakan bahwa konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan sebuah kekuasaan pemerintahan serta hak-hak dari pemerintah dan hubungan antar pemerintah yang diperintah yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Jadi J.F. Strong dia lebih luas dalam memberi batasan terkait dengan teori konstitusi. Dia memasukkan lagi varian-varian yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dan dia lebih spesifik lagi menyangkut terkait dengan kekuasaan sebuah pemerintahan dan hak-hak dari sebuah pemerintah itu sendiri. Itulah yang dikatakan oleh J.F. Strong terkait dengan teori sebuah konstitusi. Nah, beda halnya dengan apa yang disampaikan oleh F. Lassalle. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, F. Lassalle menyampaikan sebuah gagasan bahwa secara sosiologis dan politis, konstitusi adalah naskah yang memuat bangunan negara dan sendi pemerintahan. Konstitusi mengandung pengertian yang lebih luas dari yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Namun secara yuridis terdapat faham kodifikasi yang menyamakan antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Jadi Lassalle memberikan semacam gambaran terkait dengan teori konstitusi itu adalah bangunan negara dan sendi pemerintahan. Jadi orang manakala ingin mendapatkan sebuah pemahaman utuh terkait dengan konstitusi,
itu harus memahami ruh daripada sebuah negara, ruh dari sebuah sendi pemerintah, yang mengandung arti bahwa konstitusi dalam pandangan Lassalle itu lebih luas daripada undang-undang dasar. Jadi bisa saja menurut pandangan beliau bahwa di luar undang-undang dasar itulah yang juga dikatakan sebuah konstitusi. Nah, jadi saya dapat menyimpulkan dari beberapa pandangan dari pengamat hukum ataupun pakar hukum bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketenagaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan dalam suatu negara. Itulah pandangan saya bahwa konstitusi adalah jadi semua kumpulan sistem ketatanegaraan ini yang ada dalam negara itu, baik itu peraturan yang berubah bentuknya membentuk, mengatur, atau memerintah yang ada dalam suatu negara, itulah namanya konstitusi. Nah, dapat saya gambarkan lebih ringkas lagi adik-adik sekalian, mahasiswa sekalian yang merupakan generasi terbaik bangsa, bahwa konstitusi itu adalah yang pertama dalam pandangan saya bahwa kumpulan kaidah yang memberikan batasan-batasan kekuasaan kepada para penguasa. Itulah namanya konstitusi. Jadi manakala para penguasa itu ingin menambah wawasannya, menambah pemahamannya, menambah pola pikirnya, belajarlah tentang konstitusi yang sesungguhnya. Karena dalam konstitusi itu adalah memberikan batasan bagaimana kita berkuasa dan bagaimana para penguasa mengelola sebuah negara. Yang kedua, konstitusi adalah dokumen tentang pembagian dan tugas dari suatu sistem politik. Jadi, sebuah dokumen yang membagi bagaimana tugasnya, bagaimana fungsinya, siapa yang bertugas, dan apa yang akan dia lakukan, itu ada dalam narasi yang bernama konstitusi. Yang ketiga, konstitusi juga adalah deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Dari apapun ruhnya negara, apapun batasan negara dari lembaga-lembaga negara tersebut, itulah yang dinamakan, itulah yang diatur dalam sebuah konstitusi. Yang terakhir adalah deskripsi terkait dengan masalah HAM. Jadi konstitusi itu berbicara HAM juga. Tidak hanya berbicara tentang lembaga negara, tidak hanya berbicara tentang sistem politik, tidak bicara hanya membagi kekuasaan oleh para penguasa kepada negara dan lain sebagainya, tidak. Tapi urusan HAM juga itu menjadi bagian dari apa yang akan menjadi batasan atau kerangka konstitusi itu sendiri. Nah, saya ingin menyampaikan materi selanjutnya adalah materi tentang muatan konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Apa sih isi kandungan daripada sebuah konstitusi? Konstitusi secara sederhana dapat saya gambarkan adalah alat untuk membentuk sistem politik dan sistem suatu negara. Jadi kita belajar konstitusi, memahami sebuah narasi konstitusi, itu sama artinya kita memahami bagaimana sistem politik dalam suatu negara, bagaimana sistem hukum daripada bangunan negara. Nah, undang-undang merupakan dokumen formal yang berisi. Nah, tadi kan dalam pandangannya pakar hukum, tadi yang saya sampaikan di belakang bahwa undang-undang itu merupakan dokumen formal yang berisi antara lain apa sih? Isinya pertama, hasil perjuangan politik bangsa pada waktu itu. Pada waktu masa lampau. Pemikiran-pemikiran dahsyatnya yang maha luar biasa dari para pejuang politik waktu itu. Itulah yang ada dalam kandungan sebuah undang-undang dasar. Yang kedua adalah tingkat tertinggi dari sistem ketenagaraan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah pandangan tokoh atau pendiri bangsa untuk masa sekarang dan masa akan datang. Masa waktu dia membentuk sebuah undang-undang itu dan masa yang akan datang. Coba perhatikan narasi pada sebuah pembukaan undang-undang dasar. Bagaimana narasi pasal per pasal dalam sebuah undang-undang dasar. Itu luar biasa kalau kita ejawantahkan dalam kehidupan kita, dalam pengamalan sehari-hari. Itulah pandangan pemikir yang begitu tajam dan kritis dan sangat melampaui masa waktu itu
masa sekarang dan masa yang akan datang. Dijawablah sebuah namanya Undang-Undang Dasar yang merupakan dokumen formal yang menjadi panduan berjalanannya sebuah bangsa. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar itu merupakan dokumen yang berisi arah dan keinginan sebuah perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak diarahkan atau dibawa atau dipimpin. Itulah yang namanya sebuah Undang-Undang Dasar. Nah, saya ingin menyampaikan adik-adik sekalian, semoga dipahami apa yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, saya ingin memberikan semacam wawasan kepada adik-adik sekalian, mahasiswa sekalian terkait dengan bagaimana struktur daripada institusi saat ini, institusi zaman modern. Nah, dapat saya katakan bahwa tegaknya sebuah konstitusi di zaman modern itu bersandar pada 3 konsensus. Yang pertama adalah tujuan dan cita-cita bersama. Yang kedua, kesepakatan tentang the rule of law-nya sebagai landasan pemerintah atau penyelenggaraan sebuah negara. Yang ketiga, bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan. Nah, kalau kita berkaca dari 3 sandaran konsensus zaman modern ini, bagaimana tujuan dan cita-cita bersama, itu luar biasa. Yang kedua, kesepakatan tentang rule of law-nya seperti apa, yang merupakan landasan bagi berpijaknya pemerintah dan dalam mengelola sebuah penyelenggaraan negara. Dan yang terakhir adalah institusi-institusi dan produser. Prosedur bagaimana kita menjalankan sebuah ketatanegaraan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Singkat, namun semoga dapat dipahami oleh adik-adik sekalian bagaimana dapat menyimpulkan oleh kacamata Anda sekalian terkait dengan hubungan konstitusi dengan negara. Bagaimana menjalankan negara dengan berpatokan pada sebuah narasi konstitusi. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.